Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini Pak Baji akan membahas pembahasan matematika saintek TO 4 UTBK. Nah, ya TO yang diselenggarakan Nurul Fikri pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2021. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1 soalnya begini. Diketahui x kuadrat tambah y sama dengan 16, x kuadrat tambah y kuadrat min 11, y sama dengan min 19. Jumlah semua ordinat titik potong kedua kurva di atas adalah gimana? Nah, karena yang ditanya ordinat, ingat ordinat itu kan y. Nah, kita substitusi x kuadrat sama dengan 16 min y ke yang bawah, ya. Jadinya 16 min y tambah y kuadrat min 11 y sama dengan min 19. Bagusin bentuknya. Y kuadrat min 12 y tambah 35. Nah, ini seperti persamaan kuadrat. Yang ditanya jumlah, berarti y1 tambah y2 min b per a, ya. Jadinya 12. Jawabannya. Nomor 2, jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa berturut-turut adalah 10 dan 6. Mediannya 6, selisih kuartil 1 dan kuartil 3-nya adalah 6. Jumlah 2 nilai ujian terendah itu gimana? Misalkan datanya A, B, C, D, E, F. Pertama, jangkauan berarti F kurang A ya sama dengan 10, atau F-nya bisa kita buat A tambah 10. Terus mediannya di situ C tambah D bagi 2 itu sama dengan 6, maka C tambah D-nya adalah 12. Kemudian untuk kuartilnya, kuartil 1-nya adalah B, kuartil 3-nya adalah E. Berarti di sini selisih antar kuartilnya Q3 kurang Q1 sama dengan 6, E kurang B-nya 6, atau bisa kita buat E sama dengan B tambah 6. Nah, baru kita ke rata-rata. Rata-rata kan jumlahkan semua ya, A, B, C, D, E, F dibagi 6 sama dengan 6. Nah, tinggal kali silang, terus diganti C plus D, E sama F-nya. C tambah D-nya itu 12, F-nya itu A tambah 10, E-nya itu B tambah 6. Kita ganti. Jadi begini. A tambah B tambah C plus D-nya 12, E-nya B tambah 6, F-nya A tambah 10. Jumlahkan, berarti 2A tambah 2B sama dengan 36 kurang ini nih, 12 tambah 6, 18 tambah 10, 28. 36 kurang 28, 8. Tinggal kita bagi 2, jadi A tambah B-nya 4. Jawabannya B. Nomor 3, nilai Z itu X tambah 2Y memenuhi 0 sampai 4, X-nya, Y-nya 0 sampai 3, X tambah Y antara 2 sampai 6. Nilai maksimum dan minimum Z-nya adalah B sama A, maka nilai A tambah B-nya gimana? Kita coba gambar. Ini untuk X-nya 0 sampai 4, Y-nya 0 sampai 3. Terus X tambah Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, X-nya 6. X tambah Y sama dengan 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2. Daerahnya di tengah-tengah. Nah, yang kuning itu. Nilai Z A tambah B gimana? Ya, kita gambar dulu garis lidiknya ya. Nah, karena di situ gradiennya adalah depan X dibagi depan Y 1 bagi 2 ya. Bisa kita juga bikin 2 per 4, berarti 2 sama 4. Dari 2 sama 4 kita buat garisnya begini. Ini garis lidiknya. Terus kita geser. Geser, dilihat paling ujung sama ujungnya adalah paling ujung kiri di 2,0. Nah, berarti ini adalah yang nilai minimumnya. Jadinya nilai Z-nya ya, atau A-nya tuh yang minimumnya. Nah, jadi 2 tambah 2 kali 0, A-nya adalah 2. Terus untuk yang maksimum tadi di 3,3. Nah, berarti B-nya adalah 3 kali 2 tambah 3 ya. B-nya 9. Maka A tambah B-nya 11. Jawabannya C. Nah, ini yang maksimum tadi ya. Y-nya 3, X tambah Y-nya 6. Nah, berarti X-nya 3. Ya, jadi jawabannya C. 9 tambah 2, 11. Nomor 4, diketahui fx adalah ax kuadrat kurang 2x kurang 3, gx adalah x tambah a, px adalah fx kali gx dengan f aksen 2 tambah g aksen 2 sama dengan 3, maka p aksen 2 berapa? Nah, untuk fx nya itu ax kuadrat min 2x min 3, berarti f aksen x nya turunannya 2ax kurang 2.
GX-nya adalah X tambah A, turunannya 1. Kita cari pertama, nyari A-nya dengan F aksen 2 tambah G aksen 2 sama dengan 3. Nah, untuk F aksen X dan G aksen X, ganti X-nya dengan 2. Jadinya 2A kali 2 kurang 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 4A min 1 sama dengan 3 atau 4A-nya sama dengan 4. Maka A-nya adalah 1. Jadi Fx-nya A-nya ganti 1 tuh. X kuadrat min 2X min 3. Gx-nya adalah X tambah 1. Ya, kita kalikan tuh, Px kan Fx kali Gx ya. X kuadrat min 2X min 3 kali X plus 1. Jadi X pangkat 3 min X kuadrat min 5X min 3. Maka turunannya Px ya. Jadinya 3X kuadrat min 2X min 5. Turunan Px saat X-nya 2, 3 kali 2 kuadrat kurang 2 kali 2 kurang 5. Dia itu 12 kurang 4 kurang 5. Jadinya 3. Jawabannya A. Nomor 5, jika fungsi fx sama dengan 1 per x tambah p, gx-nya adalah x kuadrat tambah q, f1 dari sama dengan 2 fog1 sama dengan 1, p tambah q-nya gimana? Pertama kita lihat untuk fogx-nya, yaitu 1 per x kuadrat tambah q tambah p. Ya, jadi fx, x-nya ini kita ganti dengan x kuadrat tambah q, jadinya seperti ini ya. Nah, terus 2fog1 sama dengan 1, berarti kan 2 kali 1 per 1 kuadrat tambah Q tambah P sama dengan 1 kali silang. 1 tambah P tambah Q itu sama dengan 2. Kebetulan yang ditanya P tambah Q, langsung P tambah Q sama dengan 1. Jadi jawabannya C. Nomor 6, ada matriks A, B, C. Nah, di situ matriks A kali B transpos sama dengan 2C, maka nilai A tambah B-nya gimana? Kita tulis deh. A-nya ditulis, B-nya ini nanti kita transpos, C-nya kita kali 2. Jadi begini transpos dan transposnya ya. Terus kita kalikan. Nah, matriks A kali B transposnya A min 2 kali 1B, A min 2 kali 1 0, 2 0 kali 1B, 2 0 kali 1 1. Jadi begini. A min 2B, A 2 dan 2. Nah, 2 kali C tinggal kita kali 2 ya. Berarti di sini bisa kita dapat, nah kita samain ya. Nah, A-nya sama dengan 2. Terus ini A min 2B sama dengan min 2, A-nya ganti 2. Berarti 2B-nya sama dengan 4, B-nya adalah 2. Jadi A tambah B-nya 4 ya. C jawabannya. Nomor 7, X1 dan X2 adalah akar-akar. 16 pangkat X dikurang 5 kali 4 pangkat X dikurang 4 pangkat X tambah 2 tambah 100 sama dengan 0. Maka nilai X1 tambah X2 itu gimana? Pertama kita buat ya, A pangkat B dipangkatkan C ya, itu sama aja A pangkat C dipangkatkan B. Terus A pangkat B tambah C itu sama dengan A pangkat B kali A pangkat C. Nah, yang 16 itu kan 4 pangkat X dipangkat 2 ya. Terus 4 pangkat X tambah 2 kita ubah jadi 4 pangkat X kali 4 pangkat 2 begini. Nah, jadi 4 pangkat X kuadrat min 5 sama 16 jadi min 21 kali 4 pangkat X tambah 100. Nah, kebetulan ini kalau difaktorkan agak ribet untuk nyari X1 X2. Tapi jangan khawatir, karena kita mencari X1 plus X2 ya, kalau dalam berpangkatan X1 tambah X2 tinggal kita pakai C per A, tapi X1 plus X2 nya masih dalam pangkat begini. Nah, jadi 4 pangkat X1 tambah X2 adalah C per A 100, A nya 1. Nah, 4 pangkat X1 tambah X2 X1 tambah X2 nya ya, berarti 4 log 100. Nah, 4 log 100 bisa diubah jadi 2 log 10, karena 4 itu 2 pangkat 2, 100 itu juga 10 pangkat 2, sama-sama pangkat 2 hilang. Nah, ingat 10 itu 2 kali 5 ya, berarti 2 log 2 tambah 2 log 5. 2 log 2 itu 1 ya, berarti 1 tambah 2 log 5. Jawabannya B. Nomor 8, diketahui A, B, dan C adalah bilangan real positif. X kurang AY sama dengan C, BX tambah Y sama dengan 3C, dan X-nya lebih kecil dari Y, maka gimana? Nah, kita lihat sama-sama. Pertama eliminasi X-nya dulu. Yang pertama kita kali B ya, eliminasi.
biar sama X-nya ya. Jadinya min A tambah B, min AB tambah 1Y sama dengan B min 3C. Berarti Y-nya sama dengan minus dari B min 3C dibagi AB tambah 1. Atau minnya kali ke atas ke B min 3 ya. Jadi 3 min B kali C dibagi AB tambah 1. Kemudian kita eliminasi Y, yang kedua kita kali A. Nah kita tambah AB tambah 1 kali X sama dengan 1 tambah 3A kali C. Berarti X nya adalah 1 tambah 3A kali C dibagi AB tambah 1. Sekarang X lebih kecil dari Y, 1 tambah 3A kali C dibagi AB tambah 1 lebih kecil dari 3 min B kali C dibagi AB tambah 1. Nah kita bagi dengan C per AB plus 1. Karena C per AB plus 1 itu pasti bilangan positif ya, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi 1 tambah 3A lebih kecil dari 3 min B. Jadi 3A lebih kecil dari 2 min B. Jawabannya C. Nomor 9. 4 sama dengan 4 cos X dikurang sekant X. Sin kuadrat X yang mungkin gimana? Kita ubah sekannya menjadi 1/4 cos ya. Jadi 4 sama dengan 4 cos X dikurang 1/4 cos X. Kita kali dengan cos X. Jadi begini. Pindah ruas. Jadi begini ya. Pindah ruas ke kanan. 4 cos kuadrat X dikurang 4 cos X kurang 1. Kita cari nilai cos X dengan rumus ABC. Di mana min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung berarti 4 plus minus 4 akar 2 dibagi 8. Atau setengah tambah atau kurang setengah akar 2. Nah kita pakai karena nilai cosnya itu selalu antara min 1 sampai 1. Kalau setengah tambah setengah akar 2 itu pasti udah lebih besar dari 1. Maka cos X-nya adalah setengah min setengah akar 2. Kemudian untuk sin kuadrat yang kita cari ya, itu kan 1 min cos kuadrat X. Nah kalau di sini kita substitusi aja cos kuadrat X ya. Berarti 1 dikurang 1 tambah 4 cos X dibagi 4. Atau 1/4 kali 3 min 4 cos X. Nah ini khusus untuk soal ini ya berlakunya. Jadi 1/4 kali 3 dikurang 4 kali setengah kurang setengah akar 2. Jadinya 1/4 kali 1 tambah 2 akar 2. Atau 1/4 tambah setengah akar 2. Jawabannya E. Nomor 10. Limit X menuju 3 dari bentuk ini gimana? Pertama kita substitusi X nya 3. Atasnya 0, bawahnya 0. Tapi yang 0 sama 0 itu yang hasilnya 0 sama bukan 0 kita pisahkan. Yang 0 kan atas, bawahnya ini yang sebelah kiri nih 2 min akar 4 ini kan 0. Ini enggak 0 kan. Nah jadinya begini kita pisahkan ya. Akar 6 tambah X dikurang 3 dibagi 2 kurang akar X tambah 1 dikali ini 1 per akar 3 min X kurang 4. Yang 0 per 0 nih kita pakai L'Hopital. Terus yang ini substitusi aja langsung L'Hopital. Jadinya 1 per 2 akar X tambah 6 dibagi min 1 per 2 akar X tambah 1. Yang sebelah kanan tadi 1/0 kurang 4. Nah ini kita substitusi X nya 3. Jadinya 1/2 akar 9 dibagi 1 per 2 akar 4 kali min 1/4. Nah jadinya 1/6 jawabannya B. Nomor 11. Diketahui bidang 4 TABC, TA, TB, dan TC saling tegak lurus. Jika TA sama dengan TB itu 2, AC nya 2 akar 5. Jarak titik T ke bidang ABC itu berapa? Nah ini gambarnya kira-kira TABC. Nah TA sama TB nya 2. Terus AC nya 2 akar 5. Jarak T ke bidang ABC gimana? Pertama kita nyari TC dulu ya. Dengan AC kuadrat kurang AT kuadrat. Jadinya 2 akar 5 kuadrat kurang 2 kuadrat yaitu 4. Nah berarti kan di sini 4 2 sama 2 akar 5. Ini 4 sama 2 saling tegak lurus, berarti BC nya juga 2 akar 5. Jadi segitiga ABC itu segitiga sama kaki. Nah maka jarak T ke bidang ABC. Nah ini kita tarik ya pakai segitiga TCD ya.
di mana D ini di tengah-tengahnya ABC, di tengah-tengahnya AB. Nah, jaraknya yang ini, yang garis merah. Nah, berapa TE-nya? Kita bisa menggunakan luas segitiga TDC, di mana luasnya adalah TD kali TC bagi 2. Bisa juga CD kali TE bagi 2. Berarti TE yang diinginkan adalah CD kali TC dibagi CD ya. Terus TD-nya belum ada, TC-nya udah ada, CD-nya juga belum ada. Kita cari dulu. Nah, untuk pertama AB dulu. AB Pitagoras, AT kuadrat tambah TB kuadrat, 2 kuadrat sama 2 kuadrat jadi akar 8, yaitu 2 akar 2 ya untuk AB. Nah, berarti segitiga TAB, nah, AT kali TB ya sama dengan AB kali TD, sama seperti yang ini ya. Alas kali tinggi bagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Dari sini TD bisa kita dapat AT kali TB bagi AD. Jadi 2 kali 2 bagi 2 akar 2. TD-nya adalah akar. Terus di segitiga CD bisa kita cari pakai Pitagoras, TD kuadrat tambah TC kuadrat. Nah, jadinya akar 2 di kuadrat tambah 4 kuadrat, akar 18 ya, yaitu 3 akar 2. Nah, udah tinggal kita substitusi ke sini. Berarti TE-nya akar 2 kali 4 dibagi 3 akar 2. TE-nya adalah 4/3. Jawabannya nomor 12. 47 disubstitusikan sembarang dan boleh acak untuk menggantikan konstanta ABC. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai persamaan peluang persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akarnya real. Nah, akar real berarti kan D-nya besar sama dengan 0, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, di sini A sama C mau ditukar sama aja sebenarnya. Tinggal B-nya intinya nih ya. Nah, B-nya kita tinggal lihat peluang B-nya biar dia persamaan kuadrat ini D-nya besar sama dengan 0. Pertama kalau B-nya 3, nah, B kuadrat min 4AC, D-nya min 103. Ya, tidak real. Kalau B-nya 4, D-nya nanti dapat min 68, masih tidak real. Kalau B-nya 7, dapat D-nya 1. Ini baru yang real. Maka peluang realnya adalah 1 dari 3, ya sepertiga. Jawabannya A. 13. Jumlah 3 bilangan positif 2 log A, 2 log B, 2 log C yang membentuk barisan aritmatika adalah 6. Kalau A tambah B tambah C adalah 21, maka suku keempat barisan tersebut itu berapa? Kita lihat pertama SN, kita pakai SN sama dengan N kali suku tengah. Tengahnya berarti 2 log B untuk yang aritmatika ya. Nah, berarti S3-nya adalah 3 kali suku kedua. Suku keduanya 2 log B. Jadi 6 sama dengan 3 kali 2 log B, maka 2 log B-nya adalah 2. Nah, dengan A log B sama dengan C, kita bisa buat B sama dengan A pangkat C. Berarti B-nya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, sekarang kita lanjut ke A tambah B tambah C. Oh, ini dulu. U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 6. Ganti. 2 log A tambah U2-nya itu 2 ya. Nah, 2 log B kan 2 di situ. Tambah 2 log C sama dengan 6. Berarti 2 log A tambah 2 log C sama dengan 4. Ya, terus kalau ada A log B tambah A log C bisa jadi A log B kali C. Berarti ini bisa digabungin jadi 2 log A kali C sama dengan 4. Atau A kali C-nya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian yang A tambah B tambah C ganti A tambah 4 tambah C sama dengan 21. Berarti A tambah C-nya 17. Nah, seperti persamaan kuadrat, kita cari 2 bilangan ya. Hasil kalinya 16 kalau ditambahin 17, yaitu 1 sama 16. Bisa ketukar sih 16 sama 1 ya. Nah, ini kita pakai yang 1 sama 16 dulu. Nah, berarti deretnya 2 log 1, 2 log 4, 2 log 16 ya, dan seterusnya. Berarti berapa? 2 log 1 itu 0, 2 log 4 itu 2, 2 log 16 itu 4. Berarti berikutnya tinggal tambah 2 ya. Jadinya 6. Jawabannya B. 14. Dua buah lingkaran yang menyinggung sumbu X dan garis Y sama dengan X
Y sama dengan X akar 3. Pusatnya ada di X sama dengan akar 3. Ini pusatnya ada di sini, cuma nggak tahu di mana nih. Luas daerah yang dibatasi kedua lingkaran dan garis singgung tersebut adalah, ini garis Y sama dengan X akar 3. Ini kurang lebih lingkarannya. Ada dua ya, yang besar sama yang kecil. Nah, pusatnya berarti X-nya akar 3, Y-nya adalah P. Berarti jari-jarinya P. Yang bawah juga. Nah, kita cari gradiennya kan akar 3 tuh. Gradiennya akar 3, di mana gradien adalah tangan dari sudutnya. Tangan berapa yang akar 3? Yaitu 60 derajat. Nah, berarti di sini kalau kita bagi 2, nah ini juga jadinya layang-layang nih. Ini sama, dua segitiga ini sama kongruen, dua segitiga ini juga sama kongruen. Karena ini sudutnya sama, ini sama-sama jari-jari ya. Nah, ini sama-sama siku-siku. Nah, berarti ini sudutnya 30 sama 30 karena dia 60. Berarti sisa 180 kurang 60 adalah 120. Di sininya bagi 2, 60 60. Nah, berarti seberangnya karena dia namanya ini bangunnya adalah layang-layang, sebelahnya adalah yang berhadapan ya, sudutnya 180 jumlahnya. Berarti 60 tambah 120, ini 120 tambah 60. Nah, berarti karena di sini akar 3 layang-layang ya, berarti di sini akar 3 sama akar 3 juga. Nah, pertama cari jari-jarinya dengan memakai tangan 30, berarti depan bagi samping, P per akar 3. Tangan 30 adalah seperakar 3, maka dapat P-nya adalah 1. Terus untuk yang bawah, nah sama, kita pakai sudutnya 60. Tangan 60 itu P per akar 3. Tangan 60 adalah akar 3, tinggal kali silang, dapat P-nya adalah 3. Nah, berarti luasnya adalah yang dibatasi semua batasnya adalah ini, yang daerah yang diinginkan. Gimana nyarinya? Pertama adalah luas trapesium yang kuning. Berarti ini panjangnya adalah 1, di sini adalah 3 ya. Nah, ininya tingginya 2 akar 3. Kita kurangi dengan luas yang merah ini. Sudutnya 120, jari-jarinya 1. Kita kurangin lagi dengan luas yang biru ini. Jari-jarinya 3, sudutnya 60. Nah, kita cari. Luasnya ini adalah 1 tambah akar 3 ya. Jumlah dua sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, yang sebelahnya 120 per 360 kali PR kuadrat. Sebelahnya 60 per 360 kali PR kuadrat. Tinggal dihitung. Nah, ini jadinya 4 akar 3 dikurangi sepertiga pi. Ini 3 per 2 pi. Jadi 4 akar 3 kurang 11 per 6 pi. Nah, 1/6-nya bisa kita keluarkan. Jadi 1/6 kali 24 akar 3 kurang 11 pi. Jawabannya C. Nomor 15. Jika integral dari A sampai B sin 90 tambah 2x dx adalah C, maka integral A sampai B cos kuadrat x itu gimana? Ingat, sin pi tambah A itu sama dengan cos A. Berarti itu sama aja integral cos 2x. Nah, kita simpen. Nah, yang ditanya integral cos kuadrat x gimana? Kita ingat kalau cos kuadrat x ya kita dari rumus cos 2A aja. Itu kan 1 kurang 2 cos kuadrat A. Nah, berarti kalau cos kuadrat A bisa diubah jadi 1 tambah cos 2A bagi 2. Berarti cos kuadrat x bisa diubah jadi 1 tambah cos 2x bagi 2. Integralkan 1 berarti setengahnya keluar ya. Integral 1 tambah integral cos 2x. Nah, integral 1 itu x, batasnya B sampai A, masukin B kurang masukin A. Yang cos 2x hasil integralnya adalah C yang di atas tuh. Jadinya jawabannya adalah setengah kali B kurang A tambah C. Apa jawabannya? C. Nomor 16. Sisa pembagian A X min 2 pangkat 2016 tambah B X min 1 pangkat 2015 tambah X min 2 pangkat 2016 oleh X kuadrat min 3X tambah 2 adalah X tambah 1. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B gimana? Kita bisa tulis
Jadi A kali X min 2 pangkat 2016 tambah B kali X min 1 pangkat 2015 tambah X min 2 pangkat 2016 adalah X kuadrat min 3X tambah 2 kali HX tambah X min 1. Pembaginya X kuadrat min 3X tambah 2 bisa kita faktorkan, jadinya X min 1 kali X min 2. Nah, tinggal kita substitusi X nya 1 dan X nya 2. Kalau X nya 1 jadinya begini. Nah, berarti A tambah 1 sama dengan 2, A nya sama dengan 1. Kalau X nya 2 disubstitusi jadinya begini. Berarti B nya sama dengan 3. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan 3 adalah X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 4X tambah 3. Jawabannya E. 17. Jika kurva fx ax kuadrat tambah bx kurang 2 mencapai titik maksimum di titik minimum kurva 4gx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x tambah 3, maka AB nya gimana? Nah, kita lihat pertama dari gx nya dulu. Untuk minimum turunannya sama dengan 0. Jadi 12x pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Dapat x kuadratnya adalah 3/12 atau 1/4. X nya adalah plus atau minus setengah. Kita substitusi untuk G setengah. Nah, hasilnya adalah 2. Kalau G min setengah hasilnya 4. Nah, karena untuk GX yang minimumnya kita pakai yang hasilnya 2, yaitu setengah koma 2. Nah, setengah koma 2 itu adalah titik maksimum dari fx ya. Berarti X puncak koma Y puncaknya adalah setengah koma 2. Untuk X puncak kita pakai min B per 2A. Jadi min B per 2A adalah setengah gitu ya. Nah, berarti B nya sama dengan min A. Kebetulan langsung dapat A kalau dipindah ruas ya, A tambah B sama dengan 0. Jadi jawabannya E. Nomor 18. Salah satu akar persamaan X kuadrat kurang AX tambah B sama dengan 0 adalah 1 tambah akar 3. Jika B adalah bilangan real negatif, maka nilai A yang memenuhi itu berapa? Nah, kita pertama X1 nya 1 tambah akar 3, X2 nya gimana? Nah, pertama X1 tambah X2 adalah min B per A atau minus dari min A ya. Jadi 1 tambah akar 3 sama dengan X2 1 tambah akar 3 ditambah X2 itu sama dengan A. Berarti X2 nya adalah A kali 1 A dikurang 1 tambah akar 3. Terus X1 kali X2 nya B. Nah, X1 nya adalah 1 tambah akar 3 kali X2 sama dengan B. Nah, B nya kan bilangan negatif ya, karena B nya kecil dari 0. Terus 1 tambah akar 3 nilainya besar dari 0, maka X2 nya kecil dari 0. X2 nya apa tadi? A dikurang 1 tambah akar 3 kecil dari 0. Berarti A nya lebih kecil dari 1 tambah akar 3. Jadi jawabannya C. Nomor 19. Persamaan X min Y sama dengan A dan X kuadrat tambah 5X dikurang Y kurang 2 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian tunggal X, Y. Nilai X tambah Y itu berapa? Nah, pertama substitusi aja dulu Y sama dengan X min A. Ya, dari yang pertama ke persamaan kedua. Jadinya X kuadrat tambah 5X dikurang X min A kurang 2 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X tambah A min 2. Agar mempunyai penyelesaian tunggal atau satu akar, akarnya kembar, D-nya sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya, disubstitusi. Dapat 16 min 4A tambah 8 sama dengan 0, maka A-nya adalah 6. A-nya 6 kita substitusi ke bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Ini kan X tambah 2 di kuadratnya, berarti X-nya adalah min 2. Substitusi Y sama dengan X min A dengan X-nya min 2, A-nya 6. Berarti Y-nya min 2 kurang 6, Y-nya min 8. Jadi X tambah Y min 10. Jawabannya E. Nomor terakhir, matriks P1313 I adalah identitas 1 tambah P pangkat 2 sampai P pangkat N adalah ACBD. Maka nilai A tambah B itu sama dengan berapa?
Nah ini matriks P nya, kita cari P pangkat 2 berarti P kali P ya. Nah, 4 12 4 12 atau 4 kali 1 3 1 3 berarti 4P. Jadi kalau ada P kuadrat bisa kita ganti dengan 4P. Terus P pangkat 3 berarti P kuadrat kali P, 4P kali P ya, 4P kuadrat, 4 kali P kuadratnya itu 4P, jadinya 16P. Artinya tiap dipangkatkan berarti kita kali 4 ya. Berarti P pangkat N adalah 4 pangkat N min 1 kali P. Nah kita coba tuh. Nah I tambah P tambah sampai P pangkat N. Nah I tambah 4P dan seterusnya. Nah untuk yang P ya, deret geometri dengan rasionya adalah 4, di mana rumus deretnya adalah A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Di sini kita keluarkan P-nya, anggap aja suku awalnya 1 ya. Nah begini. Nah berarti I tambah 4 pangkat N min 1 per 3 kali P. Nah ganti I-nya adalah 1001, P-nya adalah ABCD. Begini. Tinggal tambahkan. Nah kalikan dulu ya. 4 pangkat N min 1 per 3-nya ke dalam. Nah jadi seperti ini. Dapat A-nya itu yang di sini. Yang baris 1 kolom 1. 1 tambah dia, 1 tambah 4 pangkat N min 1 per 3, atau satunya 3 per 3 ya, jadi 4 pangkat N tambah 2 per 3. Terus B-nya yang di bawah kiri bawah, nah berarti 4 pangkat N min 1 per 3 aja, jadi A tambah B, 4 pangkat N tambah 2 tambah 4 pangkat N min 1, jadinya 2 kali 4 pangkat N tambah 1 per 3. 4 pangkat N-nya bisa kita ganti jadi 2 pangkat N ya. Jadinya 2 kali 2 pangkat N, terus kali 2 berarti ditambah 1 ya. Tambah 1 per 3. Jadi jawabannya C. Oke, demikian pembahasan dari Matematika Saintek TO4 UTBK dari Nurul Fikri yang dilangsungkan 26 sampai 28 Februari 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.